Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 AKL. Di sini ibu akan menjelaskan tentang bab selanjutnya, yaitu usaha kecil menengah atau UKM. Kalau kalian punya buku yang dari perpustakaan, itu ada di bab 9, membuat rencana usaha kecil dan menengah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian, klasifikasi, dan permasalahan. Jadi dari konsep UKM ini kita harus tahu apa itu pengertiannya, klasifikasinya, dan permasalahannya. Kemudian kita akan lanjut ke pengertiannya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM alias usaha mikro adalah usaha milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh undang-undang. Aset itu kan kekayaan. Maksimal dari usaha ini adalah 50 juta rupiah hingga omset maksimalnya adalah 300 juta rupiah. Nah, ini tidak termasuk tanah dan bangunan dari tempat usaha. Kemudian selanjutnya, dalam hal ini kita harus mengklasifikasikan UKM. UKM itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian atau 4 kelompok, yaitu yang pertama livelihood activities. Itu merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Ya, contohnya adalah pedagang kaki lima, itu adalah termasuk jenis livelihood activities. Kemudian yang kedua, micro enterprise, itu biasanya memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jadi biasanya orang-orang ini dia tuh punya keterampilan tapi nggak dibuat keterampilan hasilnya itu tidak untuk dijual. Kemudian small dynamic enterprise itu merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Nah, ini udah masuk ke dunia kewirausahaan karena dia memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu bekerja. Kemudian yang terakhir, fast moving enterprise itu merupakan jiwa kewirausahaan yang akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Jadi yang awalnya misal jualan baju biasa, kemudian nanti bisa jadi usaha besar. Kemudian untuk permasalahan UKM itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu biasanya karena kurangnya permodalan. Ya jelas ini pasti jadi permasalahan. Ketika modalnya kurang dan akses pembiayaannya terbatas, pasti bisnisnya atau pasti usahanya akan terhambat. Kualitas sumber daya manusia ini sangat jelas, jika tidak mempunyai jiwa wirausaha biasanya tidak bisa memanajemen dengan baik. Kemudian yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Nah, ketika kamu tidak mempunyai jaringan sangat terbatas dan kurang kompetitif kalian biasanya akan kalah di pasaran. Barang kalian akan kalah dan kalian juga sendiri pasti akan minder. Nah, minder ini bisa berkaitan dengan mentalitas pengusaha UKM. Jadi kalau misal udah jualan pertama nggak laku, udah nyerah. Nah, kemudian kurangnya transparansi ini biasanya karena kalian itu uang biasanya kalian dapat bukannya buat untuk modal kembali, malah kalian untuk foya-foyakan. Biasanya kayak gitu permasalahan UKM. Kemudian lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada banyak Dari iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Jadi kayak masa-masa sekarang ini, masa virus corona, para bisnis UKM itu sedang di bawah posisinya. Terbatasnya sarana dan prasarana, pungutan liar, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, sifat produk dan ketahanan pendek, terbatasnya akses pasar, terbatasnya informasi. Nah, dari sini kalian bisa cari tahu sendiri apa sih faktor eksternal yang menurut kalian itu menyebabkan bisnis UKM kadang naik turun. Nah,
Setelah itu kita akan membuat rencana bisnis atau business plan. Jadi untuk membuat rencana bisnis, kalian harus tahu tujuannya apa sih, selain untuk manajemen perusahaan, mengomersilkan bisnis baru, menarik investor, untuk taken kontrak dengan perusahaan lain, meningkatkan omset perusahaan, menarik tenaga kerja inti. Nah, itu tujuan dari membuat rencana bisnis. Kalau kalian ingin berwirausaha, kalian harus mempunyai rencana bisnis itu. Nah, ketika untuk membuat rencana bisnis, kalian harus tahu dulu identifikasi masalahnya. Kalian untuk apa sih bisnis itu? Ada masalah apa sih yang harus kalian pecahkan? Nah, setelah kalian tahu masalahnya apa, misalnya di sini kalian sudah tahu nih masalahnya adalah orang-orang banyak yang instan sukanya tuh. Nah, ketika banyak orang yang suka instan nih, kalian tahu tuh masalahnya di situ. Kemudian alokasi SDM dan bahan baku. Ketika alokasi SDM dan bahan baku, kira-kira ketika orang sukanya instan, kamu pengen jualan apa nih? Oh, misalnya jualan keripik talas yang gurih dan enak. Nah, ada nggak bahan bakunya? Kalian cari dulu bahan bakunya. Ada nggak SDM-nya, sumber daya manusia? Nah, setelah ada sumber daya manusianya, kalian harus membagian tugas di antara karyawan-karyawan itu. Ada yang ngupasnya, ada yang ngolah, dan ada yang packing. Kemudian jangan lupa untuk pertimbangan biaya. Biasanya pertimbangan biaya inilah yang kalian harus perhatikan pada saat kalian membuat bisnis plan. Jadi dari biaya bahan dan alat, ya, anggaran untuk membeli investasi kayak peralatan, biaya produksinya, biaya pengemasannya, dan biaya pekerjanya. Nah, contohnya untuk di halaman 134 itu di buku yang dari Perpus, harga totalnya itu ya itu ada berapa tuh, 1.058.000 itu untuk pertimbangan biaya. Dan agar kalian punya penghasilan bersih, itu harus ngejual berapa bungkus gitu. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat bisnis plan. Yang pertama, kamu harus menentukan lokasi dulu nih. Lokasi mau jualan di mana, memilih nama perusahaannya, kira-kira produknya apa, produk itu dijualnya kira-kira ke siapa, konsumennya lebih ke tua, muda, atau anak-anak. Kemudian market itu pasarnya itu kira-kira bagaimana, kemudian ada relasi bisnis atau enggak. Jadi untuk pasar itu biasanya kamu harus masuk ke pangsa pasar ya, perang harga itulah biasanya. Kan ada kalau misalnya keripik talas, nggak cuma keripik talas di situ doang, yang usaha kamu doang, pasti ada yang lain, karena itu kamu harus masuk ke harga pangsa pasarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang analisis SWOT. Analisis SWOT itu apa sih? Ya, kita harus tahu ketika membuat bisnis plan atau rencana bisnis, pasti ada yang namanya kekuatan. Kekuatan produkmu apa? Kekuatan usahamu apa? Kelemahannya apa? Weakness. Weakness itu kelemahan. Kemudian opportunities itu kemudian peluang. Threat itu adalah ancaman. Nah, di sini tugas kalian adalah mencari tahu tentang pengertian analisis SWOT, fungsi, dan sebagainya. Oke, terima kasih.